Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guswanto akan membicarakan mengenai Big Data. Jadi Big Data ini merupakan serangkaian proses yang terdiri dari data bervolume besar, yang mana data tersebut itu bisa terstruktur maupun tidak terstruktur dan digunakan untuk menunjang aktivitas bisnis. Dengan Big Data sendiri itu wujud dari pengembangan sistem database yang sudah ada sebelumnya. Nah, terdapat perbedaan yang mencolok antara big data dengan database biasa gitu. Dan perbedaan ini mencolok biasanya terdiri dari volumenya, kemudian ada kecepatan serta jenis-jenis data yang lebih variatif dibandingkan dengan database manajemen sistem pada umumnya. Kemudian pengertian dari big data itu sendiri sebenarnya dapat dibagi ke dalam 3 bagian yang dikenal sebagai dengan 3V atau 3V. Nah, yang pertama itu adalah volumenya. Big data memiliki ukuran kapasitas yang sangat besar, yang mana pemrosesan data berukuran besar sangat memungkinkan untuk dijalankan. Selanjutnya yang kedua adalah velocity, yaitu mengimbangi ukuran yang besar. Kecepatan transfernya juga sangat stabil dan juga efektif gitu. Nah, bahkan big data ini juga mampu menerima data secara real time atau langsung karena kecepatannya itu sangat tinggi. Nah, kecepatan tinggi ini bisa diraih karena data diarahkan langsung ke memori, alih-alih menyimpannya di sebuah disk gitu. Kemudian V yang ketiga adalah variety atau bermacam-macam gitu. Nah, big data ini memiliki variasi data yang lebih banyak jika dibandingkan dengan sistem database seperti SQL. Jenis data yang dapat disimpan antara lain itu bersifat tradisional, kemudian yang struktur maupun yang belum terstruktur gitu. Nah, big data ini mencakup video, audio, dan teks termasuk data yang harus melalui beberapa tahap sebelum diproses ke dalam sebuah database gitu. Nah, karena data-data tersebut belum didefinisikan secara langsung. Selain dari 3V yang telah saya jelaskan tadi, big data juga memiliki pengertian 2V lain, yaitu value dan veracity. Value dalam big data ini itu mengalirkan data tidak teratur dan konsisten dalam beberapa periode dan kondisi. Nah, apabila terjadi lonjakan data yang besar, maka sumber memori yang dipakai itu untuk memproses datanya juga akan lebih besar. Sementara untuk veracity adalah wujud pembenaran data atau validasi data. Nah, maka data tersebut perlu diperiksa kualitasnya melalui berbagai sumber. Untuk menghubungkan dari data dari antar data tersebut itu diperlukan proses. Nah, apabila tidak ada hubungan yang baik, itu dapat memicu kontrol yang tidak terkendali. Nah, ada beberapa fungsi dari big data ini. Yang paling utama adalah 4 fungsi. Nah, yang pertama adalah menentukan penyebab masalah secara real time. Big data ini mampu melakukan analisis dan menentukan sebab dari suatu masalah yang terjadi di sistem. Secara bersamaan, big data juga mampu untuk mengurangi kemungkinan terjadi kekeliruan dalam proses penyimpanan data. Nah, hasil analisis ini pun mampu ditampilkan secara langsung atau real time. Kemudian fungsi yang kedua adalah mengambil keputusan. Jadi big data ini digunakan untuk pengambilan keputusan juga yang dihubungkan dengan smart device seperti Internet of Things atau IoT, serta AI atau Artificial Intelligence, yang fungsinya itu untuk menerima serta memberikan data informasi yang diperlukan untuk mengembangkan suatu produk gitu, yang nanti menjadi keputusan. Nah, sistem yang menggunakan big data ini adalah contohnya smart city gitu ya. Nah, dalam skala besar itu mampu menghubungkan titik-titik penting di kota, bangunan, serta infrastruktur pendukung lainnya. Selanjutnya,
mendeteksi itu mampu mendeteksi anomali dalam bisnis, gangguan teknis dan non teknis. Nah, fungsi dari big data ini itu yang tadi saya sebutkan, mendeteksi anomali atau aktivitas yang berhenti dan menyimpang secara tepat dan cepat. Nah, lebih lanjutnya, big data ini mampu membuat perencanaan, memberikan beberapa opsi untuk mengatasi atau mengurangi anomali tersebut. Tentunya proses ini akan berlangsung sangat cepat agar aktivitas bisnis organisasi atau perusahaan itu tidak terganggu. Yang terakhir ada hemat biaya dan waktu untuk meningkatkan performa aplikasi penyimpanan data. Nah, penggunaan big data juga mampu mengurangi cost atau biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Waktu yang diperlukan untuk mengoperasikan dan mengelola data juga lebih singkat karena proses transfernya yang sangat cepat. Dengan begitu, peningkatan performa aplikasi dapat dilakukan dengan baik. Seperti itu. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.